mayoritas hasil yang diandalkan oleh masyarakat Temanggung adalah tembakau. Nah, dunia tembakauan ini seringkali menjadi ukuran, menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Temanggung. Meskipun 5 tahun terakhir ini sudah turun terus. Nah, ini saya kira menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Temanggung ke depan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung melalui dunia pertanian ini. Apakah tembakau masih menjadi komoditas utama? Kalau itu menjadi komoditas utama, tentu harus ada intervensi yang cukup dari pemerintah untuk meningkatkan atau untuk menaikkan kembali baik soal produksi, kualitas maupun kuantitas tembakau di Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota di dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Temanggung periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Temanggung, yaitu Bapak Ngaini Richard SHI MM. Beliau saat ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Richard? Kabar baik Pak Bambang, alhamdulillah. Pak Bambang juga sehat-sehat. Ya, amin, alhamdulillah. Nah, Pak Richard lahir 23 Januari 1978, menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, kemudian terjun ke politik, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, dan sampai saat ini masih di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, Pak Richard mungkin bisa menambahkan informasi atau cerita tentang perjalanan karir yang dicapai sampai saat ini. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi bicara soal politik, ini memang saya sejak SMA itu sudah tertarik. Aliyah ya, sudah aliyah tertarik. Suatu saat mungkin barangkali saya akan terjun ke politik. Gitu. Tapi di saat kuliah kemudian berbalik arah. Kuliah nggak terjun ke politik gitu, karena ya ada berbagai macam hal pertimbangan. Tapi karena memang saya aktif di organisasi, kemudian ya, pergaulan memang keseharian kemudian banyak dengan aktivis-aktivis dari berbagai elemen. Nah, maka barangkali yang itu kemudian menarik lagi minat saya untuk masuk dalam dunia politik. Nah, di tahun 2009 itu saya sudah menjadi caleg, meskipun kemudian tidak hasil. Ya, saya anggap itu sebagai sekolah saja, sebagai latihan saja. Nah, di tahun 2014 kemudian diminta untuk maju lagi. Alhamdulillah kemudian masuk, mulai dari 2014 kemudian 2019 sampai saat ini di periode 2019-2024 menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, mungkin ada hal yang bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan dan diperjuangkan. Ya, Pak Bambang, jadi saya di periode 2014-2019 ini saya masuk di Komisi D, komisi yang membidangi infrastruktur.
Nah, ada beberapa hal yang menurut saya kenapa saya diminta untuk masuk di Komisi D oleh partai. Salah satu di antaranya adalah kondisi infrastruktur. Jadi infrastruktur jalan di Jawa Tengah, terutama jalan waktu itu masih dalam kondisi tidak baik. Nah, maka saya kemudian diminta oleh partai untuk ikut masuk dalam komisi tersebut. Nah, mungkin karena saya juga di latar belakangnya dulu ya saya terlibat aktif di program nasional pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan. Nah, barangkali yang kemudian menugaskan partai menugaskan saya untuk duduk di Komisi D. Nah, hal yang kemudian saya lakukan waktu itu adalah saya dalam konteks pengawasan, karena Dewan punya 3 fungsi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu Perda, maka saya getol untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan, terutama pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Nah, mungkin eh, itu yang saya banyak lakukan. Kemudian bersama dengan teman-teman Komisi D mendorong adanya perda kaitannya dengan eh, perda jalan, perda jalan di Provinsi Jawa Tengah. Perdanya kok agak lupa perda nomor berapa itu. Jadi standarisasi jalan provinsi di Jawa Tengah. Nah, itu sudah kita lakukan dengan teman-teman komisi yang lain. Kemudian pada periode 2019-2024 ini saya masuk di Komisi B. Ini karena dapil saya, jadi dapil Temanggung, Wonosobo, Purworejo itu mayoritas adalah petani, mayoritas adalah peternak. Nah, maka saya rasa akan lebih banyak bermanfaat di situ. Nah, ini sebelum saya masuk di periode yang kedua ini, saya juga komunikasi dengan DPC. Kira-kira saya lebih bermanfaat di komisi apa? Nah, komisi B menjadi salah satu pilihannya. Kenapa? Ya tadi karena bersinggungan langsung dengan pertanian, kemudian peternakan, dan lain sebagainya. Nah, dalam periode ini saya dengan teman-teman Komisi B, saya kebetulan sekarang sekretaris Komisi B, ini pertama Perda yang kita munculkan adalah Perda 5 tahun 2021. Ini dalam konteks fungsi legislasi. Kenapa Perda ini dibuat? Karena kita merasa penting pelindungan terhadap pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang selama ini belum ada payung hukumnya. Nah, maka Perda 5 tahun 2021 ini menjadi perda pertama yang kita telurkan di periode ini. Yang kedua adalah bersama dengan teman-teman Komisi B yang lain, itu juga mendorong adanya perda, dan itu sudah ditetapkan, Perda 8 tahun 2022 terkait dengan optimalisasi balai bibit peternakan, perikanan, dan pertanian. Nah, ini didasari oleh banyak balai yang kita punya di Provinsi Jawa Tengah. Ini kita anggap fungsinya kurang optimal. Salah satunya adalah soal bibit. Nah, maka bagaimana fungsi balai yang seharusnya menjadi balai penelitian, di mana di situ adalah ada pengembangan ternyata banyak melakukan proses-proses administrasi saja. Penelitiannya agak terabaikan dalam tanda kutip, sehingga seringkali Jawa Tengah tidak mendapatkan bibit-bibit unggul. Kita lebih banyak mengambil dari daerah lain, atau bahkan kemudian bibit unggul yang kita punya lambat laun menurun, kalah dengan provinsi yang lain. Maka perda itu kemudian kita buat. Nah, yang ketiga, perda yang cukup menggembirakan bagi saya adalah kaitannya dengan sistem pemasaran. Jadi pemasaran produk pertanian, perikanan, peternakan, dan produk UMKM. Karena problem dari UMKM, problem dari masyarakat kita adalah salah satunya adalah pemasaran. Kalau membuat itu banyak yang bisa, tetapi pemasarannya adalah yang kadang-kadang sering mengalami kendala. Maka sistem pemasaran ini menjadi salah satu perda yang kita telurkan di periode ini dengan maksud ada intervensi dari pemerintah kaitannya dengan sistem pemasaran, terutama bagi produk-produk pertanian, produk peternakan, kelautan, dan produk-produk UMKM yang selama ini banyak mengeluhkan soal pemasaran. Nah, ini 3 perda yang
dalam periode ini sudah kita buat dan semoga nanti bermanfaat bagi Provinsi Jawa Tengah. Ya, baik, luar biasa. Banyak sekali yang sudah dikerjakan oleh Pak Richard di lembaga legislatif. Nah, sekarang Pak Richard ini dipilih dari daerah elektoral di Temanggung dan sekitarnya. Nah, mungkin Pak Ya. Richard bisa cerita hasil Pileg 2024 untuk P3 di Kabupaten Temanggung dan proyeksinya untuk Pilkada seperti apa? Jadi Pak Bambang, kalau di Temanggung P3 ini secara keseluruhan dalam pemilu tahun 2024 ini suaranya naik, baik dari di kabupaten, provinsi maupun RI. Nah, yang kabupaten itu naik sekitar 10.000 dibanding pemilu tahun 2019, dari 48.000 menjadi sekitar 58.000. Kemudian yang tingkat provinsi juga naik dari 47.000 pada pemilu tahun 2019 kemudian menjadi 54.000 di pemilu tahun 2024, termasuk juga yang RI. Nah, ini yang menjadikan P3 di Kabupaten Temanggung ini mendapatkan 5 kursi. Jadi soal kursi tetap, meskipun jumlah suara yang naik, tapi kursinya tetap 5 untuk DPRD Kabupaten Temanggung, sama dengan pemilu tahun 2019. Kemudian untuk DPRD Provinsi maupun DPR RI di tahun 2024 ini P3 belum bisa mendudukkan wakilnya, baik di DPRD Provinsi maupun DPR RI, mohon maaf. Nah, karena jumlah yang diperoleh oleh Temanggung ini tidak berbanding lurus dengan di daerah lain, sehingga tidak cukup untuk menjadi kursi. Nah, saya kira menjadi PR bagi P3 ke depan di pemilu tahun 2029. Tetapi ini juga kita tidak berkecil hati karena ada momentum politik satu lagi di tahun ini, yaitu Pilkada di tahun 2024 di bulan November. Nah, yang kita harapkan oleh teman-teman di Temanggung ini dalam konteks Pilkada ini setidak-tidaknya P3 Temanggung tetap bisa eksis dan syukur kemudian bisa menempatkan kader-kadernya untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada tahun 2024. Ya, dengan 5 kursi tentu tidak cukup untuk mencalonkan sendiri baik bupati atau wakil bupati. Nah, kemudian apa yang direncanakan koalisi seperti apa dan siapa yang akan diusung sebagai kader internal dari P3? Kalau tidak salah, Pak Richard sendiri disebut-sebut yang akan maju. Iya, jadi bicara soal koalisi, ini memang perolehan pemilu tahun 2024 itu tidak ada satupun partai di Kabupaten Temanggung yang bisa mengusung sendiri. PDIP sebagai pemenang pemilu itu mengantongi 8 kursi. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu setidak-tidaknya adalah 9 kursi untuk bisa mengusung sendiri. Nah, PDIP dengan 8 kursi, kemudian PKB, Gerindra, sama Golkar masing-masing 7 kursi. Itu juga tidak bisa mengusung sendiri. Artinya terbuka lebar, terbuka kemungkinan di Kabupaten Temanggung itu terjadinya koalisi-koalisi antar partai politik dalam rangka mengusung kandidat. Karena tadi catatannya adalah nggak ada partai yang dominan, nggak ada pemenang, sehingga harus berkoalisi. Nah, P3 sendiri dengan modal 5 kursi ini saya kira menjadi salah satu kunci. Nah, menurut saya kunci. Kenapa kunci? Karena 4 besar partai, yaitu PDIP, PKB, Golkar maupun Gerindra itu tidak bisa maju.
Nah, dengan adanya 5 kursi, ini dengan misalnya mau gandeng P3, itu sudah cukup mereka untuk bisa mengusung baik kader internalnya maupun siapa yang akan diusung oleh mereka itu. Nah, maka menjadi kunci. Nah, P3 dalam hal ini memang eh, DPP, DPW memerintahkan bagaimana di Temanggung khususnya ini P3 bisa mengusung kader internal dengan 5 kursi tersebut. Nah, salah satu memang apa yang disampaikan Pak Bambang betul, saya salah satu orang, salah satu kader yang diminta untuk ikut berkontestasi. Nah, dengan siapa nanti koalisinya? Ya ini masih dinamis. Dinamika politik di Temanggung masih bisa berubah karena belum ada rekomendasi. Nah, kalau surat tugas ada beberapa parpol, rekomendasi juga sudah ada. Demokrat kalau nggak salah informasinya juga sudah ada rekomendasi Demokrat, kemudian PAN juga. Nah, sekali lagi karena tidak ada yang bisa ngusung sendiri, maka proses politik ini masih terjadi sampai saat ini. Kalau saya ya sama ya menunggu proses itu dan juga nanti bagaimana perintah partai. Karena saya selaku kader parpol ya akan tunduk bila diminta untuk lanjut, diminta untuk maju ya siap laksanakan. Toh kemudian kalau suruh cat kamu berhenti ya saya berhenti, saya nggak akan maju. Gitu. Pak Richard, dengan kursi 5, yang lain ada Ya. 4 partai yang kursinya lebih banyak, maka secara fatsun kemungkinan besar P3 diposisikan sebagai wakil. Nah, apakah Pak Iya, Richard memang mempersiapkan diri sebagai wakil? ya tadi Pak Bambang sebagai yang saya sampaikan tadi, saya selaku kader parpol kalau diminta oleh partai, oleh P3 saat ini, ya saya dengan segala konsekuensinya akan melaksanakan itu. Jadi siap nggak siap, kalau itu partai yang minta maka harus siap. Toh kemudian diminta ya saya juga tidak akan eh, maju sebagai bakal calon bila memang partai-partai yaitu P3 saat ini nggak meminta saya nggak akan maju. Jadi begitu Pak Bambang. Ya, baik. Dengan 4 partai yang suaranya lebih tinggi daripada kursinya lebih tinggi daripada P3, maka paling tidak secara matematis ada kemungkinan 4 pasang calon. Apakah Pak Richard juga menghitung semacam itu? Iya, saya menghitung itu. Kalau ada ada kemungkinan 4 pasang. Ada kemungkinan 4 pasang. Misalnya hari ini yang sudah muncul Golkar yang jelas Pak Hadik incumbent 2018-2023 ini tentu namanya sudah sangat familiar, sudah dikenal oleh banyak kalangan masyarakat. Maka Pak Hadik punya kans besar untuk tetap maju. Ya. Apalagi beliau ketua DPD Golkar. Kemudian ada Pak Bowo, wakil ketua wakil bupati periode kemarin. Sekarang ketua Gerindra. Kemudian ada Pak Yuni, ketua PDIP, partai pemenang. Nah ini juga terakhir pengembangan terakhir Pak PJ Bupati juga akan maju. Nah ini setidaknya ada empat kandidat yang masing-masing sudah menyiapkan diri untuk maju untuk maju di Pilkada Temanggung. Nah, wakilnya ini yang kemudian nanti ada juga tokoh-tokoh yang sudah menyiapkan menjadi wakilnya. Nah, ini 4 pasang juga sangat memungkinkan itu terjadi karena otak-atik gaduk itu masing-masing parpol. Misalnya sekarang yang sudah rumor yang sudah berkembang PDI sama Hanura itu sudah cukup mengusung. Kemudian Golkar dengan 7 kursi, hari ini ada PAN di situ, nah, sudah 10 kursi, sudah cukup maju sendiri. Kemudian Gerindra sama PKB, saya kira sudah sangat cukup. Kemudian masih ada sisa P3 sama PKS. Nah ini kalau bergabung ya cukup juga karena P3 5, PKS 4, jadi 9 kursi kan cukup. Nah ini kalau ada 4 pasang, tapi kemungkinan juga ada 3 pasang, bahkan bisa 2 pasang juga begitu. Nah, dalam komposisi seperti itu, apakah tadi pasangan-pasangan yang diprediksi oleh Pak Richard
itu sudah lengkap dengan wakil bupatinya atau Pak Richard masih punya peluang untuk jadi wakil-wakil di koalisi-koalisi yang besar tadi? Ya, semua masih punya peluang, Pak Bambang. Jadi karena belum ada yang partai yang belum ada yang secara fix untuk merekomendasikan. Misalnya Pak Hadik sendiri sebagai ketua DPD Golkar, konon yang sudah turun malah PAN yang sudah berpasangan dengan Mas Bimo. Kemudian Pak Bowo dengan Pak Fuad, ini juga saya dengar juga rekomnya Demokrat sudah turun, artinya ini juga sudah bisa apa masih kemungkinan juga berubah karena juga belum janur melengkung, jadi istilahnya sebelum peluit itu ditiup, sebelum janur melengkung, sebelum masing-masing rekom partai dari DPP itu turun, saya kira potensi berubah pasangan-pasangan itu masih ada. Jadi saya pun misalnya kemudian partai tetap meminta saya untuk maju, ya saya juga masih punya peluang untuk bisa mewakili siapa gitu. Karena nanti selagi janur melengkung, apakah kemudian nanti mewakili Pak Agung, mewakili Pak Hadik, atau mewakili Pak Bowo, nah itu saya kira masih punya peluang. Ya, kalau koalisinya dengan PKS, kursi P3 lebih banyak. Apakah itu berarti Pak Richard kalau dengan PKS bisa jadi calon bupati? Ya, wah ini pertanyaan yang saya harus tunjuk gimana. Ya, intinya kalau memang setelah kalkulasi kursi, ya itu P3 punya peluang untuk jadi calon bupatinya karena posisinya di atas. Nah, cuman tinggal adakah kader yang kemudian menyiapkan diri untuk menjadi calon bupati untuk bila mana kita berkoalisi dengan PKS. Nah, inilah. Nah, atau kemudian ada yang lain. Ini kan dari komposisi tiga ini yang belum punya yang bukan dari kader partai kan hanya Pak Agung. Nah, bisa dong misalnya kemudian P3 PKS misalnya ini berkoalisi, ya alternatifnya yaudah kita mengusung yang untuk bupatinya sama-sama bukan dari kader partai. Nah, misalnya bagi Pak Agung menjadi milik bersama P3 dan PKS. Nah, wakilnya nanti tinggal siapa P3 atau PKS. Ini bila 4 pasang. Tapi kalau 3 pasang juga nanti tentu akan ada perubahan peta tersendiri. Ya, baik Pak Richard. Pak Richard menyebut nama Pak Agung. Mungkin bisa dijelaskan siapa Pak Agung? Pak Agung itu sekarang penjabat Bupati Kabupaten Temanggung. Ya, ya. Dulu Sekda, jadi Sekda, kemudian sekarang PJ Bupati. Nah ini kan juga cukup punya modal dalam konteks bangunan di birokrasi maupun kemudian di tingkat masyarakat. Ya, tadi Pak Richard juga menyebut bahwa petahana bupati akan running lagi, sudah sangat populer. Nah, seberapa jauh peluang penantang atau pendatang baru kalau petahana maju lagi? Jadi karena tidak ada partai yang dominan, hasil pemilu tahun 2024 juga sisi perolehan suara juga selisihnya nggak banyak. Nah, maka sama-sama punya peluang besar. Meskipun kemudian kalau dari amatan saya, ini incumbent Pak Hadik yang diusung Golkar, ini cukup setidak-tidaknya popularitas dan modal sosialnya lebih dari 30%. Nah, ini tinggal nanti bagaimana mengolah ini. Nah, tentu yang lain saya kira juga masih punya peluang untuk bisa mengalahkan incumbent atau setidaknya bersanding. Kenapa? Politik hari ini dinamikanya cepat banget. Dinamika cepat banget.
Nah, bagaimana kita misalnya belajar dari Pilpres kemarin, kita belajar dari beberapa pemilihan gubernur maupun bupati di beberapa daerah, calon yang tadinya tidak dihitung sama sekali ternyata bisa memenangkan pertarungan. Nah, namanya politik itu dinamikanya bisa cepat. Nah, apalagi konteks masyarakat sekarang ini. Nah, tinggal nanti pintar-pintarnya saya kira masing-masing kandidat untuk bisa melakukan strategi-strategi dalam rangka memenangkan pertarungan. Baik. Nah, eh, sekarang ukurannya adalah tingkat kepuasan. Ya, Kalau ya. menurut Pak Richard, apa masalah-masalah yang belum selesai, artinya yang masih harus ditangani oleh Bupati mendatang di Temanggung? Jadi mayoritas Temanggung ini kan petani. Mayoritas hasil yang diandalkan oleh masyarakat Temanggung adalah tembakau. Nah, dunia tembakauan ini seringkali menjadi ukuran, tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Temanggung. Meskipun 5 tahun terakhir ini sudah turun terus, turun terus. Nah, ini saya kira menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Temanggung ke depan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung melalui dunia pertanian ini. Apakah tembakau masih menjadi komoditas utama? Kalau itu menjadi komoditas utama, tentu harus ada intervensi yang cukup dari pemerintah untuk meningkatkan atau untuk menaikkan kembali baik soal produksi, kualitas maupun kuantitas tembakau di Kabupaten Temanggung. Kemudian yang kedua, ini Temanggung ini banyak, saya datanya nggak mau kurang begitu tahu, tetapi setidaknya banyak sekali budaya atau seni-seni budaya di Kabupaten Temanggung. Masing-masing desa itu punya, bahkan masing-masing RT di tingkat desa itu ada yang punya. Artinya ini adalah sebuah potensi yang luar biasa bila dikelola, bila di manajemen digerakkan menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Temanggung. Karena rumusnya kalau ada wisata tentu ada orang yang ekonomi juga akan tergerak. Ekonomi tergerak maka tentu kesejahteraan itu akan muncul. Nah, maka menurut saya PR-nya adalah bagaimana memanage, mengelola potensi-potensi budaya lokal Kabupaten Temanggung menjadi daya tarik wisata sehingga Temanggung sebagai satu kabupaten yang diapit oleh 2 KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu Borobudur dan Dieng, itu menjadi kabupaten kabupaten penyangga yang betul-betul masyarakat lokalnya itu bisa menikmati. Nah, ini saya kira menjadi catatan bagi pemerintah ke depan. Kemudian yang ketiga, budaya lokal masyarakat yang guyup, rukun. Nah, ini bagaimana dibuat nyaman. Nah, karena ketika nyaman, ekonominya berkembang, maka insya Allah kehidupan itu juga akan berjalan. Sebagaimana slogan Kabupaten Temanggung bersenyum, bersih, sehat, nyaman untuk masyarakat. Itu akan terwujud manakala 3 hal ini kemudian menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Temanggung ke depan. Ekonominya maju, kemudian pembangunan juga tidak ketinggalan menurut saya karena pembangunan infrastruktur menjadi kata kunci di mana kalau mau menggerakkan wisata desa karena sekarang banyak wisata muncul di pedesaan, maka infrastruktur desa juga harus ditopang sehingga aksesnya itu akan bisa lebih nyaman, aman, dan tentu akan bisa cepat sampai pada tujuan. Ya, baik. Terakhir Pak Richard, mungkin Ya. Pak Richard bisa mengatakan kepada masyarakat Temanggung atau mengharapkan, menyarankan supaya memilih Pak Richard pada akhirnya. Tetapi apa yang Bapak tawarkan? Artinya Pak Richard mau melakukan apa supaya mendapat dukungan dan simpati masyarakat Temanggung? Oke, silakan.
Ya, jadi apa yang menjadi pertanyaan Pak Bambang sebelumnya tadi soal Temanggung PR-nya, itu yang kemudian kalau misalnya kemudian saya memang diperintah oleh partai untuk maju dalam pilkada, kemudian nanti apa yang kemudian saya lakukan, ya tiga hal tadi menurut saya. Pertama adalah bagaimana pertanian Kabupaten Temanggung itu ada peran serta yang aktif dan masif dari pemerintah, terutama dukungan anggarannya untuk sektor pertanian. Kemudian yang kedua, dalam konteks nguri-nguri budaya lokal, nguri-nguri seni budaya lokal, bagaimana potensi kesenian itu dijadikan sebagai salah satu wujud untuk eh, wujud untuk menjadikan Kabupaten Temanggung kabupaten yang ramah terhadap seni, ramah terhadap budaya, dan itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini tinggal bagaimana kita memanage hal yang ada, potensi-potensi yang ada. Misalnya di Temanggung itu, saya akan menyebut misalnya di Desa Bandaran, ketika hall dan apa Torikot Sadaliyah mengadakan hall kegiatan di Bandaran, itu semua rumah itu open house. Jadi kayak lebaran itu siapapun di situ boleh masuk, kemudian siapapun di situ boleh menikmati hidangan dan menampilkan kesenian dari seluruh RT. Juga ada pengajian, ditutup dengan pengajian. Nah, itu yang datang itu bukan pesta saya katakan ya, tapi kegiatan rakyat itu hampir pelaksanaan 5 hari dan konon potensinya sampai potensi ekonomi perputarannya sampai 5 miliar di situ. Saya tanya di situ pernah, adakah kemudian pernah nggak pemerintah melakukan intervensi atau apa di sini? Oh, belum pernah Pak, sudah berapa tahun padahal. Wah, nah ini yang saya kira contoh salah satu budaya yang ada yang nanti pemerintah intervensinya di mana, sentuhnya di mana, sehingga ini menjadi daya tarik wisata tidak hanya orang Temanggung tapi orang yang lain bisa datang berbondong-bondong kemana. Nah, kalau datang maka saya kira penginapan, ekonomi, transportasi akan bergerak. Kemudian yang ketiga pembangunan infrastruktur itu ya saya kira peningkatan infrastruktur pedesaan juga menjadi salah satu catatan penting untuk bisa atau upaya yang bisa kita lakukan. Itu kalau harapan saya. Nah, harapan saya kira juga tidak urus saya bisa nanti tak sampaikan kepada siapa nanti yang kemudian P3 pilih, misalnya ternyata P3 nggak maju sendiri, tetapi ngusung orang lain itu. Kan kita bisa menitipkan misi tersebut kepada kandidat calon bupati atau wakil bupati yang nantinya. Baik, terima kasih sekali Bapak M. Ngaini Richard SHI MM, politisi P3 yang saat ini masih duduk di anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah menyampaikan berbagai informasi seputar pilkada di Kabupaten Temanggung, dan Pak Richard sendiri mempersiapkan diri kalau diperintah partai dan dibutuhkan masyarakat untuk maju di dalam pilkada, baik sebagai bupati maupun wakil bupati. Mudah-mudahan semua lancar, Pak Richard. Selamat berjuang, semoga Amin. berhasil. Sekali Amin. lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Bambang.